saya Hidayah SPDGN. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Butong Utara tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMKN 2 Butong Utara. Saya sekarang bersama dengan Bapak Amsar. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah baik. Saya ingin bertanya sebentar kepada Bapak sedikit saja. Boleh waktunya minta sedikit Pak? Boleh. Ya. Apakah di sekolah ini Pak Bapak pernah menemukan masalah atau kasus-kasus yang harus diselesaikan Pak? Iya, ada. Ya, misalnya itu Pak seperti apa? Misalnya saja kasus disiplin atau ketertiban dalam menjalankan tugas. Jadi, ya. Contohnya seperti itu. Oh iya Pak, jadi seperti itu ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus atau masalah, apakah itu tergolong dalam dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi kalau seperti itu harus diidentifikasi dulu masalahnya, apakah ini masuk di dalam kategori tadi itu atau bujukan moral misalnya. Jadi kita harus identifikasi dulu kasusnya. Ya, benar Pak, jadi harus diidentifikasi dulu yang masalahnya apakah yang masuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral. Ya, kemudian Pak, ya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak dihadapkan dengan masalah yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar. Kita kebiasaannya kalau di sekolah ini mengambil suatu keputusan itu biasanya kita melalui musyawarah dalam bentuk kita rapatkan bersama rekan-rekan, sehingga keputusan yang itu adalah hasil kesepakatan kita bersama. Jadi melalui rapat ya Pak? Iya, melalui rapat. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur dalam penyelesaian kasus tentu kita identifikasi dulu dia masuk di dilema etika atau tadi bujukan moral itu. Setelah itu kita cari solusi bersama seperti yang saya katakan tadi, kita dudukan bersama melalui rapat, kemudian kita minta pertimbangan atau masukan dari teman-teman sehingga keputusan itu bisa kita pegang bersama menjadi sebuah tanggung jawab sehingga keputusannya juga kita bisa jalankan bersama. Baik. Jadi selama ini keputusan itu dan itu hal yang paling efektif ya Pak melalui rapat. Yang kami jalankan selama ini ya seperti itu. Kami rasa memang efektif karena kalau misalnya kita mengambil keputusan sepihak itu kan boleh kita kategorikan dalam bentuk mungkin otoriter. Jadi kita harus mufakat tuh. Berikutnya Pak, pertanyaan yang saya terima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan itu biasanya kasusnya itu kita harus identifikasi tadi. Jadi ketika kita tidak lihai dalam mengidentifikasi sebuah kasus, maka kesulitan yang kita hadapi itu pasti dalam pengambilan keputusan tadi tidak tepat. Jadi harus kita betul-betul memahami bagaimana kasus-kasus itu sehingga kita dudukan bersama tadi. Itu kesulitannya. Jadi kita harus betul-betul mampu melihat sebuah kasus ini tergolong dalam dilema etika tadi atau bukan moral karena kepentingan tertentu. Kita lanjutkan. Kemudian Pak, yang keenam, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam hal pengambilan keputusan atau Bapak seperti itu Pak? Selama ini kami belum punya jadwal untuk itu. Jadi sifatnya kayak temporer saja. Artinya ketika terjadi suatu kasus barulah kita berusaha untuk membuat suatu solusi dalam bentuk rapat tadi. Tapi memang mungkin satu kelemahan juga belum ada jadwal untuk itu.
Jadi tidak ada jadwal ya Pak, dijalankan itu ketika ada kasus langsung ada penyelesaian. Iya. Seperti itu. Baik sekali Pak. Kemudian apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini? Jadi sebenarnya banyak, tapi yang paling utama yang bisa membantu dalam penyelesaian kasus itu biasanya dari kekompakan rekan-rekan guru dan staf. Nah, selain itu juga bentuk persuasif dari kerjasama mereka itu sangat membantu sekali. Ya, baik sekali Pak jawabannya. Kemudian dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa kita petik dalam pengalaman untuk rapat-rapat selama ini untuk mengambil sebuah keputusan Pak? Saya kira pembelajaran yang bisa kita ambil itu bahwa dalam keputusan pengambilan keputusan untuk suatu kasus tidak bisa kita putuskan secara sepihak atau otoriter. Jadi sebaiknya untuk penyelesaian kasus itu kita rembukan dalam bentuk rapat, kita dudukkan bersama sehingga keputusan yang diambil itu juga kita bisa langsung diketahui oleh semua karena berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Iya, baik sekali. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Oh iya. Demikian wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMK N2 Buton Utara. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hidayah SPDG. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Wakolombo Utara. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buton Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah. Beliau adalah kepala sekolah di MTS Labuan, bernama Ibu Hasmina SPDI. Halo Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Baik. Baik, Bu kabarnya baik ya. Apakah boleh saya bertanya Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya Bu? Iya, boleh. Iya, yang pertama itu mungkin apakah Ibu mendapatkan kasus atau masalah di sekolah Ibu terkait dengan siswa, kayak apa namanya, nilai siswa ataupun keadaan siswa di sekolah Bu? Iya, ada. Masalahnya siswa kami itu ada nilainya yang tidak mencukupi KKM. Jadi kami di sekolah ini kami rapatkan bersama dengan guru. Iya, seperti itu ya Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus atau masalah tersebut, apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika, maka pada dasarnya memutuskan keduanya adalah sama. Jadi dilihat saja identifikasinya, masalahnya tepatnya di mana jika benar ada yang diterima sesuai norma, maka itu dilema etika. Namun jika alasannya tidak sesuai norma, itu disebut bujukan moral. Seperti itu ya Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana Ibu diberi kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan tentu melalui rapat dewan guru di sekolah kami. Seperti itu ya Bu. Jadi langkah-langkah apa saja atau langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, prosedurnya yang dilakukan adalah kami selalu berdiskusi pada saat rapat. Seperti itu ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan tindakan partisipasi aktif baik sebelum terjadi masalah maupun sesudah terjadi sehingga ada solusi. Ya, begitu ya Bu. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus dilema etika, Bu? Tantangannya yaitu kurang tegas jika berhadapan dengan hal-hal yang menyangkut perasaan atau kemanusiaan dari pertimbangan. Begitu ya, Bu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah keputusan, dalam hal pengambilan keputusan tersebut? Misalnya apakah Anda langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat tersebut, ataukah ada prosedur lain, langkah-langkah lain yang Ibu lakukan? Ya, tidak ada jadwal khusus karena langsung koordinasi bersama rekan guru. Seperti itu ya, Bu. Kemudian apakah adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Yang bisa mempermudah itu rekan-rekan guru. Seperti itu ya, Bu. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang Ibu bisa petik dari pengalaman ini dalam hal pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Ya, pembelajarannya yaitu tidak semua masalah dikategorikan benar, namun kita perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Seperti itu ya, Bu. Terima kasih atas waktunya untuk bisa diwawancarai, Bu, ya. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny.